kepada jasa-jasa guru yang kepada kami yang sudah lebih tersertifikasi. Kami ini sudah lebih tersertifikasi dibandingkan PPG. Terkait dengan pengangkatan ASN guru, selama ini pemerintah merekrut secara rutin setiap tahunnya melalui tes CPNS dan tes P3K yang pastinya menghabiskan dana APBN yang tidak sedikit. Pertanyaannya, untuk apa pemerintah mengadakan PLPG jika kemudian yang menjadi PNS atau P3 adalah guru-guru muda usia minim pengalaman yang belum bersertifikat pendidik? Apakah pemerintah belum cukup untuk menguji kompetensi kami yang telah lulus tes tulis, tes akhir, tes praktek untuk memperoleh sertifikat pendidik guru profesional? Sehingga kenapa harus diuji kembali dengan soal-soal tes CPNS yang sebenarnya nggak aplikatif di ruang kelas? Tidak bisa kita terapkan pada anak-anak sekolah TK, SD, SMP, nggak bisa. Karena itu hanya mengandalkan kemampuan kognitif saja. Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan kami yang sudah bersertifikat pendidik lulusan PLPG yang diakui profesionalismenya itu sendiri oleh pemerintah untuk dijadikan ASN guru? Mengapa pemerintah tidak pernah membuka peluang tanpa tes bagi kami dalam pengangkatan ASN guru? Tidak pernahkah terbayangkan oleh pemerintah bagaimana guru-guru senior nih mau menjelang pensiunnya aja masih harus berjuang ikut tes, ya? Dari pedesaan aja harus ke perkotaan, harus menyeberang sungai segala macam. Demi apa? Demi sebuah status ASN, karena ingin memperbaiki nasib kehidupannya. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan hal seperti itu? Kok tidak ada perasaannya gitu loh? Guru-guru yang sudah menjelang pensiun masih harus ikut tes. Di mana penghargaan pemerintah atas dedikasi dan pengalaman kami? Pemerintah memang membuka pendaftaran ASN guru bagi guru swasta, tapi lagi-lagi itu bukan dikhususkan bagi kami yang sudah senior. Tidak, itu hanya untuk umum, bukan untuk kami yang sudah senior. Mana janji Presiden Prabowo yang ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada jasa-jasa guru yang kepada kami yang sudah lebih tersertifikasi? Kami ini sudah lebih tersertifikasi dibandingkan PPG. Bukankah salah satu syarat dalam jenjang karir selalu mempertimbangkan lama masa kerja sebagai bukti dedikasinya? Semakin lama masa kerja maka kemampuannya akan semakin baik dan tingkat penguasaannya akan pekerjaannya pun akan semakin fasih. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 catat disebutkan bahwa guru mempunyai hak untuk memperoleh promosi dan penghargaan berdasarkan apa? Pengalamannya. Itu tercantum di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Lalu apakah undang-undang tersebut tidak berlaku bagi kami? Izinkan saya menyampaikan tuntutan dan masukan. Jadi kami tidak hanya menyampaikan tuntutan, tapi ada masukan kepada pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan status guru. Pertama, angkat secara otomatis tanpa tes guru senior sertifikasi lulusan PLPG menjadi PNS di tahun 2025 bagi usia minimal 41 tahun. 2. Prioritaskan guru tetap yayasan lulusan PLPG sebagai redistribusi guru ASN di sekolah induknya masing-masing. 3. Utamakan guru senior bersertifikasi PLPG dalam pengangkatan PNS yang mengabdi di yayasan yang masih memberikan subsidi silang bagi siswa yatim piatu dan kurang mampu, dan bukan guru pemilik yayasan atau pengurus inti atau keluarga yayasan. 4. Ini sangat penting sekali, ini poin 4. Daftarkan seluruh data guru senior swasta bersertifikasi PLPG ke DAM Pangkalan Data atau database pegawai non-ASN BKN. Kami minta, Bu, kami ini yang terdaftar di sini, anggota kami ini bisa dimasukkan ke database non-ASN BKN. 5. Tuntaskan dahulu kepastian status guru senior sertifikasi swasta lulusan PLPG sebagai PNS dan tunda peningkatan status P3K pada waktu menjadi P3K penuh waktu bagi guru muda usia
minim pengalaman. 6. Kaji ulang dan cabut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K. 7. Cabut segera PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. 8. Cabut segera peraturan DKN tentang pelaksanaan seleksi dengan metode CAT. Hapus program PPG Prajabatan bagi calon guru karena sertifikasi dan TPG hanya diberikan kepada guru dengan masa mengajar minimal 10 tahun, bukan yang belum atau baru lulus kuliah. 11. Gunakan perhitungan masa kerja tahun berjalan dalam SK Inpassing guru swasta secara otomatis melalui info GTK. 12. Tolak rencana pengangkatan ASN guru dengan skema PPG P3K PNS tahun 2025 yang mengkhususkan istilah PPG, tapi prioritaskan lulusan PLPG terlebih dahulu. 13. Buat segera regulasi yang sepenuh hati melindungi hak-hak guru swasta yang bisa menjadi payung hukum bagi guru swasta dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Masukannya, izinkan kami memberikan masukan ini untuk mendukung program Presiden Prabowo dalam Asta Cita ya untuk memperkuat pendidikan, yaitu 1. Terapkan jenjang karir untuk seleksi ASN guru. Kita ketahui ASN guru itu ada P3K dan PNS, maka kami memberikan skemanya sebagai berikut. PPG hanya untuk dalam jabatan, hanya untuk usia 32 sampai 35 tahun, P3K 36 sampai 40 tahun, PNS 41 sampai 60 tahun. Kenapa kami memberikan skema tersebut? Supaya semua guru itu akan menyadari dengan sendirinya bahwa untuk memperoleh tahapan menjadi ASN guru itu ada waktunya, ada masanya. Gitu tuh. Jadi yang misalnya oh iya karena saya masih 10 tahun, oh saya baru 15 tahun, saya juga berarti nanti ada prosesnya kok untuk menjadi PNS gitu. Kemudian penuhi persyaratan dan kualifikasi bagi guru-guru calon PNS itu lebih selektif lagi. Kenapa? Karena kami yang mengajar di yayasan saja mereka selektif memilih kami. Ya, selektif sekali, mengajar segala macam. Nah, pemerintah juga harus lebih selektif lagi. Kemudian buka lebih banyak lagi TK, SKH dan madrasah berstatus negeri di tingkat provinsi dan kabupaten kota, karena di Banten itu hanya 1 sampai 2 saja yang berstatus negeri, SKH madrasah itu ya. Sedangkan yang berstatus swasta itu bisa lebih dari 25 sekolah. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi solusi cerdas, adil dan bijaksana, dan menurut kami ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kami yakin tidak akan menambah masalah tuntutan kami ini. Kenapa? Karena ini solusi yang cerdas, adil dan bijaksana untuk membantu menghentikan kesemrawutan dalam penataan status guru. Ini sesuai dengan amanah Sisdiknas tahun 2003. Dan semoga amanat atau tuntutan ini bisa disampaikan segera kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto agar ditanggapi, dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh menteri-menterinya yang terkait.